Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama saya, Ibu Agnes, dalam mata pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai materi mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial, mengklasifikasikan faktor pendorong mobilitas sosial, mengklasifikasikan faktor penghambat mobilitas sosial, dan menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita akan membahas mengenai bentuk mobilitas sosial. Banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Contohnya, misalkan seorang guru karena memenuhi syarat bisa diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Contoh lain adalah anggota dari suatu organisasi bisa diangkat atau dipilih menjadi ketua dari organisasi tersebut. Contoh lain ada juga seorang tukang becak yang dapat menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri, bahkan memiliki karir yang cemerlang. Contoh lain juga ada, misalkan punya bapak seorang guru, anaknya menjadi seorang dosen. Contoh lain juga ada, misalkan kalian pernah mendengar cerita seorang prajurit karena dia berkasus lalu diberhentikan menjadi seorang prajurit. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Silahkan kalian analisis dan mencari contohnya. Selamat belajar! Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan status dalam stratifikasi sosial atau pelapisan sosial di masyarakat. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural, adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Yang termasuk dalam faktor struktural meliputi struktur pekerjaan, perbedaan fertilitas atau kelahiran, dan ekonomi ganda. Sistem ekonomi ganda adalah menerapkan tradisional dan modern. Yang kedua, faktor individu adalah kualitas seseorang baik ditinjau dari tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan, meliputi perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas, dan faktor kemujuran. Yang ketiga, ada status sosial. Keempat, keadaan ekonomi. Kelima, situasi politik. Keenam, kependudukan atau demografi. Faktor pendorong yang ketujuh, keinginan melihat daerah lain. Kedelapan, perubahan kondisi sosial. Kesembilan, ekspansi teritorial dan gerak populasi. Kesepuluh, komunikasi yang bebas. Ke-11, pembagian kerja, dan yang ke-12, kemudahan dalam akses pendidikan. Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial ada kemiskinan, diskriminasi, perbedaan ras dan agama, perbedaan jenis kelamin atau gender, faktor pengaruh sosialisasi yang kuat, dan perbedaan kepentingan. Selanjutnya, kita belajar bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas vertikal, yaitu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang berbeda. Mobilitas sosial vertikal ada dua bentuk. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Social climbing ada dua bentuk. Yang pertama, naiknya orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, di mana status itu telah tersedia. Contohnya, seorang guru yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi kepala sekolah.
Bentuk yang kedua, terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Contohnya, pergantian kepengurusan yang tadinya anggota menjadi ketua organisasi. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Ada dua bentuk social sinking. Yang pertama, turunnya kedudukan seseorang ke kedudukan lebih rendah. Contohnya, prajurit yang dipecat karena melakukan pelanggaran berat. Yang kedua, tidak dihargainya lagi suatu kedudukan sebagai lapisan sosial. Contohnya, tim Persebaya Surabaya terdegradasi ke Liga 2. Bentuk yang kedua adalah mobilitas horizontal, yaitu perpindahan yang dialami seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal antar wilayah atau geografis adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Misalnya, buruh tani musim paceklik pindah menjadi buruh bangunan. Mobilitas horizontal antar generasi adalah perpindahan dua generasi atau lebih, misalnya generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya, ditandai dengan perkembangan taraf hidup, naik atau turun dalam suatu generasi. Misalnya, seorang tukang beca lulusan SD dapat mendidik anaknya sampai sekolah tinggi dan menjadi pengacara yang sukses. Mobilitas intragenerasi, mobilitas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi yang sama. Contohnya, Pak Mahfud adalah seorang buruh. Karena ketekunan dan juga faktor keberuntungan, akhirnya memiliki usaha yang sukses dan semakin besar. Contoh yang kedua, anak tukang beca yang awalnya juga menjadi tukang beca, namun karena kerja kerasnya bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Mobilitas intergenerasi, perpindahan status atau kedudukan yang terjadi di antara beberapa generasi. Ada dua, intergenerasi naik dan intergenerasi turun. Untuk contoh intergenerasi naik adalah bapaknya seorang guru, anaknya menjadi dosen. Untuk intergenerasi turun, kakeknya seorang bupati, bapaknya seorang camat, dan anaknya sebagai kepala desa. Mobilitas lateral atau mobilitas geografis, perpindahan orang, baik secara individu maupun kelompok secara fisik, dari wilayah satu ke wilayah lain secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Mobilitas lateral ada dua, permanen dan tidak permanen. Mobilitas struktural mengarah ke mobilitas vertikal, disebabkan oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, peperangan, dan kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok dalam masyarakat.